Jazallah Sayyidina Muhammadan anna baron Jazallah Sayyidina Muhammadan anna ma'wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja mencari balang. Balang dicari di kota Padang. Dari denger jawab salam, kayaknya belum makan siang. Oh ngantuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok lemes? Hayang si hayang namun leles. Baik ibu-ibu, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Mustafal amin. Amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala alaihi salatu wassalam man nasiya salata alayya nasiya tariqal jannah. Wa qala aidan fi haditsin akhar, Allahumma faqihhu fid din wa alimhu tawil. Yang terhormat Ketua Majelis Taklim Al-Hikmah Ibu Sumarni, sulit banget saya nyebutkan beliau ini karena saking saking terpesonanya. Yang terhormat Ketua Majelis Ar-Raudhah Ibu Hayati, Hajah Hayati SPDMM. Yang terhormat Ibu Ketua Majelis Taklim Al-Azhar hadir. Alhamdulillah. Udah lama nggak ngundang saya, 2 tahun. Yang terhormat Ibu Ketua Majelis Taklim Al-Hidayah. Ada belakang itu, ada nggak? Nggak ada ya? Nggak ada. Al-Iman Ibu Hajah Farida. Alhamdulillah, semangat membara. Nanti celung sampai Palembang. Sudah Al-Azhar tadi. Yang terhormat ibu-ibu yang dari lain Al-Hikmah, ada dari Kota Baru, Bu Dewi, ada dari Sungai Tuha, Ibu Sri Hartini, Bu Rusdiana. Masya Allah. Jadi ternyata yang ngisi pengajian itu wajahnya ya ini saja. Di Ar-Raudhah kita ketemu ya ini wajahnya nggak asing. Ada Bu Harto, ada Bu. Ini yang lama nggak datang ini Bu Patur, Bu Catur. Ini lama nggak datang ini. Iya. Nek sehat Nek. Berapa bulan enggak ikut pengajian, Nek? 3 bulan. Yang ingat 3 bulan. Oh, setahun 3 bulan. Alhamdulillah sehat kembali. Ibu-ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi yakin sore ini kita semua diberkahi Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Menyongsong keberangkatan calon jamaah umroh dan calon jamaah jalan-jalan. Oh, dari veteran. Oh, veteran Majelis Taklim apa, Bu? Majelis Taklim apa, Bu? Oh, Pak Jono. Apa Majelis Taklimnya? Di veteran di Masjid An-Nur bukan? Oh, Masjid Nasuha. Ketemu saya kadang ya. Di Masjid An-Nur itu ada juga pengajian, tapi mungkin tidak diundang ya, Bu ya. Insya Allah lah di lingkungan Martapura ini bisa bergabung dan ketemu di Ar-Raudhah. Karena Ar-Raudhah itu bukan hanya untuk satu golongan, di atas dan untuk semua golongan.
Jadi nggak ada NU, nggak ada Muhammadiyah, nggak ada Persis, nggak ada Wahabi, semuanya boleh masuk di Ar-Raudhah. Karena Ar-Raudhah itu memang untuk satu misi kemanusiaan dan keagamaan, insyaallah. Ibu-ibu, sebelum kita sampai pada inti dari apa yang akan kita kaji, apa yang akan kita sampaikan di sore ini, kita akan ambil satu ayat yang kalau Quran di depannya bisa dilihat di surah Ali Imran ayat 185. Surah Ali Imran ayat 185, Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap nafsu akan mengalami mati. Kenapa? Kajian kita hari ini adalah apa? Merindukan kematian. Ini belum pernah saya sampaikan dimanapun. Ini perdana saya sampaikan, Ibu. Kenapa? Karena mau umroh itu harus pasrah, siap mati. Nah, nggak tahu yang jalan-jalan ke Lombok itu siap mati nggak? Enggak ya? Makanya kita berdoa tadi, Bu. Yang umroh tadi mana coba? Yang umroh, yang jalan-jalan ini. Bu Dewi siap mati belum? Siap, Pak. Harus disiap. Iya. Artinya apa? Manusia kematiannya sudah diukur. Kapan sih manusia mati? Manusia mati itu kalau rezekinya sudah habis. Di dalam kitab ini disebutkan 40 hari jenengan mau mati, itu sudah gugur daun jenengan yang menempel di malaikat Israel. Jadi malaikat Israel itu, Bu, dalam kitab ini disebutkan besarnya itu, Ibu, kalau air laut, air sungai ditumpahkan di rambutnya malaikat maut ini, maka tidak satu pun air yang menetes. Besar, Bu. Besar Allah ciptakan malaikat Israel ini, Bu. Apa tugasnya? Nyabut nyawa. Sampai nanti pasti mati. Kenapa? Kalimat nafsun, nun, fa, sin, itu dalam bahasanya maknanya banyak banget. Nafsun itu bisa nafsu itu sendiri artinya. Nafsun itu juga bisa jiwa. Kalau ditambah dengan ilmu nafsi, maka ilmu jiwa atau psikologi. Nafsun binafsi, dengan badanku. Artinya nafsun itu maknanya juga bisa badan. Ditambah tak di sebelum nafsun, tanafasa, berarti bernafas, Bu. Artinya orang yang bernafas, makhluk yang bernafas, makhluk yang punya jiwa, makhluk yang punya badan, makhluk yang punya nyawa, pasti akan mengalami mati. Dan dalam kematian itu yang paling mengerikan apa, Bu? Proses yang paling mengerikan. Ini saya bacakan sedikit. Saya tuh pengen sebenarnya, Bu, punya kelompok pengajian yang pakai kitab. Makanya nanti Ibu setelah Gria Lansia jadi, nanti ada ngaji pagi, ada ngaji siang, ada ngaji sore. Nanti kita akan sebarkan siapa yang tertarik ngaji pagi, ngaji misal fikih, nanti siang misal tasawuf, nanti malam misal apa gitu. Contoh kecil kitab ini, Bu. Ini kitab kecil banget, cuman tapi dahsyat banget kitab ini. Cuman 44 halaman. Masya Allah. Namanya kitab Daqaiqul Akhbar. Apa daqaiq? Daqaiq itu dakikoh. Dakikoh itu kedalaman. Kedalaman kabar yang jarang kita dengar, karena di dalam hadis yang bertebaran itu tidak ada.
Hadisnya hadis yang jarang kita dengar. Contoh kecil ini, Bu. Wa yuqalu asaddu halil mauti halul atsyi. Manusia saat nazak nanti, Ibu, di kitab ini disebutkan paling dahsyat adalah haus. Jenengan begitu mau mati, Ibu, malaikat Israel sudah datang di hadapan Ibu, perasaan yang paling dahsyat adalah haus. Hausnya itu jenengan mungkin bayangkan begini, Ibu. Jenengan makan pakai sayurnya ikan asin dimasak dengan garam 1 kilo, kira-kira begitu. Setelah makan jenengan gak boleh minum. Seperti itu kira-kira hausnya, mencekik hausnya saat sakaratul maut. Hati-hati ini, Bu. Saya bukan nakut-nakuti, tapi itu terjadi nanti pada kita. Dan gak lama lagi, apalagi udah 60 tahun, hati-hati. 60, hati-hati itu. Nenek udah berapa, Nek? 80? Belum ya? 77, alhamdulillah. Udah lebih. Wa irakul kabat. Hatinya itu kayak kebakar, Bu. Orang yang mau nazak, orang yang mau mati itu hatinya kayak kebakar. Wa fi dzalikal waqti yajidu syaiton fursatan min nazai imanil mukmin. Dan ketika itu setan datang, Ibu. Setan ini datang membo-membo, tahu membo-membo? Menyerupai, bisa menyerupai siapa saja yang kita kenal. Bahkan tidak sedikit nanti setan ini menyerupai ibu kita, menyerupai suami kita, menyerupai anak kita. Siapa yang kita sayang di dunia ini, dia bisa menyerupainya, Ibu. Nah, disitulah kemudian setan mengambil kesempatan yang baik ini. Untuk apa? Untuk menggeser iman seseorang yang mau mati tadi. Lisiddati atsyihi, karena betul-betul saking hausnya. Fi dzalikal waqti fayaji'u syaitan inda ra'sihi ma'u qadahu ma'in. Setelah itu syaitan tadi yang membo-membo, yang menyerupai siapa orang yang kita sayang di dunia, dia membawa seteko air yang dingin, air dari kulkas, kira-kira begitu. Ada rembesan-rembesan air dinginnya, saking dinginnya. Jenengan bayangkan ketika haus kemudian melihat orang bawa air, jenengan pengen minum enggak? Sangat ingin, Bu, sangat ingin. Minal jildi, dan itu dari kulit. Fayuharrikul qadaha lahu fayaqulul mu'min atini minal ma'. Menjerit ketika itu. Kenapa? Karena setan menggoyang-goyangkan air itu. Lek cara Jawane ngiming-ngimingi. Tahu ngiming-ngimingi? Apa, Bu? Apa, Bu Yulia? Pak Yulia? Mirai. Mirai, tahu mirai? Ngiming-ngiming, nih air nih gitu. Nah, digoyang-goyang begini. Fayaqulul mu'min atini minal ma'. Orang mukmin tadi, ini cerita ruh yang bagus loh, Bu. Nanti ada cerita ruh yang buruk, kita nggak akan bacakan. Ini sekedar bayangan aja, kitab ini seperti ini gambarannya. Ini orang mukmin yang baik aja diganggu, apalagi yang setiap hari nyai ronggeng. Itu loh, Bu, maksud saya ini. Mukmin, jenengan mukmin beriman setiap hari sholat masih diganggu oleh setan, apalagi yang tiap hari memang setan. Hati-hati, Bu. An-nasu yamutuna ala ma'asyu. Manusia itu akan dimatikan oleh Allah sebagaimana kebanyakan dia hidup. Ingat, Ibu, itu. Makanya kalau jenengan majelis takliman begini terus, insya Allah matinya dalam keadaan la ilaha illallah. La ilaha man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah pasti masuk surga. Di sini kemudian keluarga disunahkan untuk mentalkin orang yang nazak, Ibu, orang yang sudah mulai begitu, dihembuskan di telinganya la ilaha
illallah. Disebutkan di telinganya ibu. Tapi jangan sering-sering. Biarkan dulu. Dia mendengar itu ibu, insya Allah. Dia ingat lagi. Diganggu setan begini dia ingat la ilaha illallah. Saya lanjutkan sedikit. Waktunya nanti habis, belum sampai kepada materi. Wa yaju inda ra'sihi. Bisidat yang disebutkan waktu yaju inda ra'sihi. Atinil ma, hai fulan, berikan air itu kepadaku. Wala yadri annahu syaitan, tapi orang mukmin enggak ngerti bahwa dia adalah setan. Fa yaqulu lahu kullasani alil alam. Aku mau memberi kamu air, tapi kalau kamu ngomong tidak ada pencipta alam. Itu Bu, menyelewengkannya setan di akhir-akhir hayat kita begitu. Kita akhirnya kalau minta air itu sebenarnya juga tidak dikasih kita Bu. Tapi kita disuruh ngomong la soni alil alam, tidak ada pencipta alam, maksudnya tidak ada Tuhan. Sampai nanti setelah ini tidak ada Muhammad dan sebagainya. Ini gambaran ibu yang paling dasar. Ini enggak dasar, belum dasar Bu. Yang paling dasar adalah ini cerita bagaimana Aisyah ditanya oleh Rasulullah. Yang intinya begini. Aisyah ditanya sama Rasulullah, ya Aisyah, apa yang paling berat nanti dalam keadaan setelah mati? Aisyah ngomong, ya waktu dimasukkan ke keranda ya Rasul. Di keranda nanti begitu kita masuk di keranda, para anak-anak kita menangis, tetangga menangis. Itu berat banget kayaknya Rasul. Enggak Aisyah, itu enggak berat. Yang paling berat saat engkau dimandikan. Nah ceritanya kita akan pending. Bagaimana cerita waktu dimandikan itu ternyata paling mengerikan ibu. Nanti kalau ada waktu kita akan ceritakan. Tapi yang jelas bahwa ibu, setiap jiwa itu pasti mengalami mati. Jenengan punya jiwa? Punya. Punya nyawa? Punya nafas? Punya badan? Apapun. Malaikat mati enggak? Mati. Malaikat itu juga mati, jin mati enggak? Mati. Walaupun memang kematian jin itu sebagian ditangguhkan oleh Allah. Setan dimatikan nanti, malaikat juga dimatikan nanti. Kapan? Saat Israfil peniup sangkakala niup. Tiupan yang pertama seluruh manusia mati. Siapapun mati. Itu kayak ada angin ibu, yang angin itu kayak ada asapnya. Yang menghirup mati. Insya Allah orang mukmin nggak mengalami ini. Itu tinggal orang-orang yang berjajulan semua. Nanti ibu manusia ini di akhir zaman itu buang air kecil, buang air besar nggak lagi di WC ibu. Udah kayak hewan nanti ibu manusia ini. Maaf, melakukan sesuatu itu kayak bebek sama bebek itu lah bu, kira-kira. Kambing sama kambing itu nanti akhir hayat, akhir di dunia ini terakhirnya. Insya Allah karomahnya orang mukmin nggak mengalaminya. Makanya nanti ada angin itu yang membunuh orang mukmin. Begitu nanti menghirup angin itu orang mukmin mati semua orang mukmin. Yang beriman kepada Allah mati. Nah setelah itu baru ditiupkan sangkakala. Yang tiupan pertama itu yang kafir-kafir tadi bu, yang masih hidup tadi, yang menyaksikan kiamat kubro. Hari hanya itu ditiup sangkakala semuanya mati. Kemudian ditiup lagi semua malaikat dan jin mati. Tinggal Israfil ini. Israfil dia mati bu. Baru kemudian Allah ngomong la rabban, la rabban. Sekarang siapa yang aku Tuhan ada? Sayalah Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Kuasa. Enggak ada satupun manusia yang hidup ketika ini, enggak ada satupun makhluk yang hidup yang pernah saya ciptakan. Jadi Fir'aun yang ngaku Tuhan, Namrud yang ngaku Tuhan itu enggak ada lagi bu. Semuanya gugur, semuanya habis, bahkan malaikat pun mati. Bahkan Israfil yang meniup sangkakala pun mati. Bayangkan dulu. Ketika itu hanya ada Allah. Kemudian dibangkitkanlah dengan kun fayakunnya Allah. Peniup sangkakala ini, ditiuplah sangkakala yang kesekian itu. Lalu kemudian seluruh makhluk hidup. Semuanya hidup. Manusia bangkit dari kubur. Kemudian barulah digelar
yang namanya alam mahsyar. Itu mengerikan juga itu. Tetapi insya Allah nanti di ending ajalah apa, kita justru nanti merindukan kematian, bukan takut lagi, insya Allah. Ibu, karena ayat itu ibu, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa akan merasakan mati, itu bukan hanya sekedar ingin menceritakan tentang kematian, tapi sebenarnya ayat itu menginginkan kita untuk ingat terus, Bu. Kenapa? Karena ingat kematian itu hukumnya sunnah, sementara banyak mengingat kematian itu sunnah muakkad. Saya ulangi, Bu, kalau perlu ditulis, Bu. Mengingat kematian itu hukumnya sunnah. Banyak mengingat kematian hukumnya sunnah muakkad. Apa bedanya sunnah dengan sunnah muakkad, Ibu? Sunnah muakkad itu lebih ditekankan. Nah, kuat. Kalau wajib itu 100%, maka sunnah muakkad itu 75%. Sementara sunnah itu 50%. Seperti itu. Itu gambarannya. Artinya banyak mengingat kematian itu dahsyat. Bahkan sampai Rasul bersabda, akfiru dzikra hadhil ladzat. Hai sahabatku, kata Rasul, hai umatku, banyak-banyaklah ingat akan hadhimul ladzat. Apa hadhimul ladzat? Hadhimul ladzat adalah pemecah kenikmatan, yang mengurai kenikmatan, yang memisahkan kenikmatan. Dunia ini penuh kenikmatan, tapi sebenarnya tidak seberapa dengan dibandingkan surga. Tetapi jelas kita dapat kenikmatan di dunia ini. Apa? Kenikmatan tidur, kenikmatan makan, kenikmatan bersuami, kenikmatan punya anak, kenikmatan melihat panorama. Nanti yang mau ke Lombok itu kan melihat panorama itu, Bu. Sebenarnya intinya itu cuci mata sebenarnya. Melihat keindahan alam. Sebenarnya gak usah jauh-jauh sih, di Omiba juga ada. Kata Bude gak terima dia. Lain. Yang dilihat paling pohon, betul? Air, apalagi? Laut, apalagi? Bule. Yang bule yang nggak ada, tapi air yang nggak ada nggak di Martapura. Ada pohon, ada sungai, ada laut dekat-dekat sini kan juga ada. Ngapa ke Lombok? Lain Pak Ustaz. Ngapa, Bu? Maksudnya? Lah iyalah. Wah, justru itu sunnah muakkad. Sunnah yang ditekankan. Karena sebenarnya Ibu, saat kita ingat kematian itu sebenarnya ingat apa sih? Ingat akhirat. Karena akhirat itu syaratnya harus mati. Kalau jenengan gak mati-mati ya gak ketemu akhirat. Gak ketemu azab kubur. Kan belum mati kok. Seperti itu, Ibu. Jadi Ibu, kenikmatan itu akan hilang, Ibu. Jenengan lihat yang indah, lihat yang pengen sampai traveling jauh-jauh, menghabiskan dana, itu nggak cukup 5 juta barangkali. Iya kan? Belum lagi oleh-oleh untuk saya nanti. Yang inget. Gak inget ya gak apa-apa. Rasul itu Ibu kalau sama sahabatnya itu sering guyon juga, Ibu. Jangan jenengan bayangkan Rasul itu saklek, enggak. Ada seorang sahabat yang bisa menyembuhkan orang yang sakit pakai Al-Fatihah. Sahabat yang lain juga nggak yakin sebenarnya kalau sahabat yang satu itu bisa menyembuhkan penyakit orang kafir ketika itu.
Begitu dealnya bagaimana? Ya, saya bisa nyembuhkan, tapi apa konsekuensinya? 100 ekor kambing. Kalau nggak sembuh, bunuh saya. Oh, hebat Bu kalau orang dulu. Sahabat Rasul yakin, padahal Rasul belum ngajari kalau Fatihah bisa menyembuhkan orang sakit, tapi sahabat langsung merespon. Sekarang ada nggak dokter yang bisa pakai garansi begitu? Ada nggak? Nggak ada. Sembuh karepmu, ora sembuh karepmu, bayar dhisik, kan gitu. Ini enggak sahabat Rasul nyembuhkan. Kalau enggak sembuh, garansinya nyawaku. Tapi kalau sembuh, kamu kasih saya 100 ekor kambing. Deal, tanda tangan. Begitu dikasih Al-Fatihah, sembuh ibu orang kafir itu. Nuntunlah sahabat ini 100 ekor kambing menghadap Rasul. Ya Rasul, kami itu ketemu sama orang kafir sakit, kami kasih Fatihah sembuh. Ini hadiahnya ya Rasul. Ya sudah, saya bagian 5. Oh, ngapa kok bagian 5? Saya ngajari kamu Fatihah. Oh gitu Bu. Lah aku itu dongane sampean teko endi? Teko Mekah, teko Lombok, ora dikai hadiah. Itu maksud saya. Ya iya, doanya udah tapi hadiahnya belum. Ini kalau orang sepuh 11 ngasih hadiah semua, banyak ini. Iya. Yang penting nggak usah bulenya di bawah, nggak usah. Itu tenun Lombok. Iya. Ibu-ibu, udah. Ini sekarang kita fokus lagi. Jadi ibu ya, setiap jiwa pasti mati. Jiwa itu tadi yang punya jiwa, punya perasaan. Manusia punya perasaan? Punya nyawa? Punya jiwa, punya badan, pasti akan mati. Seperti itu. Nah, kenapa Rasul menyuruh kita untuk banyak kematian? Itu direspon oleh Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami ini adalah tokoh sufi juga yang banyak menulis kitab. Di dalam kitab salah satunya yaitu namanya kitab Tuhfatul Muhtaj. Di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj itu dia menulis apa? Liyukthir kullu mukallafin dzikral maut. Kata Imam siapa tadi? Ibnu Hajar Al-Haytami. Ingat Ibu, Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitabnya Tuhfatul Muhtaj, beliau menulis liyukthir kullu mukallafin, setiap mukallaf harusnya terus mengingat kematian sebanyak-banyaknya. Ingat tuh Bu. Kenapa beliau ngomong begini? Karena Rasul sudah bersabda aktiru dzikra hadzimil ladzat, perbanyaklah ingat kematian. Lalu Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ngomong, sebaiknya setiap mukallaf harus banyak ingat mati. Siapa mukallaf? Bu, apa artinya mukallaf? Mukallaf itu yang terbebani perintah agama. Jenengan itu mukallaf bukan? Mukallaf yang bukan mukallaf itu wong edan, lawang. Orang gila itu bukan mukallaf. Wong stres bukan mukallaf. Orang lagi tidur bukan mukallaf. Jenengan tidur dari pagi sampai pagi lagi nggak bangun, nggak sholat, nggak apa-apa. Tapi nanti dikodok kemarin kita di kecamatan. Kodok, harus dikodok. Ketika itu kan dia tidur, nggak apa-apa. Tapi setelah bangun, kodok berapa sholat yang ditinggalkan, begitu. Waktu itu dia dirufi al-qalam, nggak dicatat sebagai kesalahan. Sama orang yang lupa itu juga nggak dicatat. Wong lupa kok. Itu nggak mukallaf itu. Anak kecil belum balik itu nggak mukallaf. Nah, maksud dari Ibnu Hajar Al-Haytami ini adalah orang mukallaf untuk banyak mengingat kematian. Kenapa? Fa innahu ad'a ila imtithalil awamir wajtinabil manahi.
Karena sesungguhnya orang yang banyak ingat kematian itu akan tersugesti. Untuk apa? Untuk ringan dalam melaksanakan perintah Allah. Orang yang banyak ingat kematian, ibu, jenengan dalam satu hari berapa kali ingat kematian? Apa nggak pernah ingat kematian? Yang sudah sepuh-sepuh ini loh. Sekali. Setiap hari pas lagi mau sholat barangkali. Bahkan ada, Bu, di sebagian riwayat ada ulama sufi itu yang menggali kuburannya sendiri. Jadi di depan rumah dia gali kuburan, benar-benar dia digali dia. Setiap pagi dia datang ke situ. Oh, nanti saya di sini. Itu ingatan yang dahsyat, Bu. Nanti kalau kita mau ngaji kitab ini, Bu, nangis jenengan ini kalau saya bacakan bagaimana sibuknya, bagaimana sulitnya nyawa itu, Bu. Tapi enggak hari ini, entah kapan. Makanya harus punya wadah tadi. Wadahnya adalah kriya lansia. Makanya ibu-ibu yang punya uang banyak, bantu ibu pembuatan kriya lansia. Selagi nanti kriya itu dipakai, maka jenengan pas dikubur mengalir itu insya Allah. Kenapa? Amal jariyah. Orang-orang, ibu, nanti di kitab ini disebutkan bagaimana orang membawa. Jadi gini, Bu, sesekali penghuni kubur itu keluar, Bu, dari kuburannya. Kuburan itu belah lalu keluar, ibu. Keluar, setiap penghuni kubur itu membawa senampan. Nampan itu kayak piring tapi dari emas. Ada satu orang yang enggak bawa, lalu ditanya kenapa enggak bawa piring? Enggak ada satupun keturunanku yang mendoakanku dan bersedekah untukku. Coba, menangis dia, ibu. Itu riwayat banyak banget yang ada bunga dan sebagainya. Tapi di kitab ini adalah apa? Sepiring. Piringnya piring emas. Seakan mereka itu mau antri makanan lah, kira-kira gitu. Di dalam kubur itu. Ya, sampai nggak percaya ya nanti ngerasain. Ngerasain. Dan saya hanya membaca kitab. Dan ini kitabnya ulama, insya Allah nggak bohong. Untuk apa bohong? Hujan, ibu. Ya. Jadi, ibu, mengingat kematian itu akan mensugesti kita untuk ringan beribadah dan juga nggak keberatan untuk meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Itu, Bu, maksudnya Ibnu Hajar Al-Haytami suruh kita. Pokoknya ingat aja dulu. Kalau mungkin saat ini kan yang masih muda-muda atau merasa muda mungkin ingat, tapi mungkin ingatnya itu enggak seperti orang yang sudah umur 60. Ya, Bu. Ya, bagaimana, Pak, untuk memperbaiki, kan kita ingat mati ya sekali ya. Dan Bapak sudah 60 tahun ya. Terus bagaimana untuk memperbaikinya? Ya, continue itu bisa diciptakan sendiri, Bu. Makanya tadi akhiru, kalimat akhiru itu perbanyak. Ya caranya itu perbanyak. Volumenya berapa ya nggak tahu, banyak itu berapa. Tapi sesering mungkin. Iya, kenapa? Karena kalau sudah ingat kematian kan kita akan tersugesti untuk beribadah, Bu. Secara otomatis orang yang ingat mati akan seneng ibadah. Kenapa sih orang yang di luar sana itu kok nggak mau ibadah? Banyak nggak, Bu, ibu-ibu yang nggak mau ibadah? Banyak, Bu. Waktu puasa nggak puasa, waktu sholat jojong saja, nggak ikut pengajian, nggak tahu bagaimana kodok sholat. Sama ustadz benci, sama ulama benci, mencaci maki, sama ilmu nggak seneng. Banyak nggak? Banyak. Kenapa? Karena mereka menganggap dunia ini masih jauh. Mereka menganggap nggak pernah ada kematian.
Hidup ini dianggapnya abadi. Abadi itu bagi mereka yang banyak duitnya. Kalau banyak duit, kata mereka, masih bisa berbuat apa-apa. Karena memang sebagian dunia ini bisa dibeli dengan duit, tapi enggak semua. Ada sebagiannya saja. Menganggap orang yang banyak duit semua selesai. Enggak selesai, Bu. Banyak orang punya duit juga ditinggal, enggak ya, Bu? Ditinggal. Sampai punya mobil yang harganya 1 miliar. Bu Dei, berapa harga mobilnya itu? 1 miliar ada? Enggak ada. Itu jenengan mati, spionnya aja enggak dibawa itu. Iya. Iya, kalau duit itu tapi nyawa, ada yang dibelinya nyawa untuk bersama, itu baik. Yes, itu gak usah dibahas lah. Masing-masing itu ada nanti dalil-dalilnya. Yang jelas begini, Ibu, bahwa orang yang cinta dengan dunia itu sulit untuk ingat mati. Itu aja. Kenapa? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Yaitu orang yang cinta dunia sama dengan apa? Benci dengan kematian. Orang yang benci dengan kematian pasti seneng dengan dunia. Lalu bagaimana orang yang kaya raya? Enggak apa-apa, asalkan kaya rayanya kayak Imam Malik. Imam Malik punya murid namanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini miskin, Ibu. Sampai beliau itu ketika berguru dengan Imam Malik itu curiga. Ini imam kok kaya banget. Pahamnya Imam Syafi'i, orang muslim itu nggak boleh kaya. Pahamnya Imam Syafi'i. Begitu punya guru namanya Imam Malik, kok kaya banget. Setelah ilmu Imam Malik selesai, Ibu, lalu Imam Malik merekomendasikan Imam Syafi'i untuk pergi ke Baghdad menemui gurunya Imam Malik. Ini Imam Syafi'i itu luar biasa, Bu. Kalau cerita Imam Syafi'i ini Masya Allah, memang ulama satu ini yang menjadi panutan kita, luar biasa. Dia akhirnya agak mulai berpikir bahwa boleh juga ya ternyata orang yang beriman, orang yang sufi punya duit banyak. Begitu berangkat dikasih ongkos, dikasih modal. Gurunya ngasih modal, ngasih ongkos untuk pergi ke Baghdad. Lalu kemudian sampai di tempat guru yang baru ini, kaget lagi Imam Syafi'i. Kenapa? Gurunya yang baru ini menghitung duit di atas meja tamu. Saking kayanya. Terdetik dalam hati Imam Syafi'i, ini nggak bener ini. Ternyata anggapan saja yang salah. Begitu Imam Syafi'i baru terdetik nggak bener itu, langsung dia ngomong, "Kamu bilang saya nggak bener ya?" Kenapa? Kau nganggap orang yang banyak duitnya salah? Yang enggak. Justru saya ini mengendalikan duit ini. Kalau duit banyak ini dikendalikan oleh orang yang salah, maka nanti dunia jadi salah. Duit banyak dikendalikan oleh orang yang enggak benar, maka nanti apa yang terjadi? Dunia bisa untuk buka perjudian, bisa untuk buka prostitusi, bisa untuk buka hanya hiburan. Tapi kalau duit banyak ini dipegang oleh orang benar, jadi apa? Jadi pesantren, jadi sekolah, jadi gria lansia. Seperti itu, Ibu. Jadi rumah sakit. Ini, Bu. Nah, akhirnya Imam Syafi'i membayangkan, oh boleh punya uang banyak asalkan apa? Uang ini dijadikan alat untuk masuk surga. Banyak Bu orang nggak percaya dengan kematian, percaya tapi dia mikirnya itu ngurusnya nanti. Kalau sudah mati diurus, nggak bisa. Ngurusnya ya hari ini, Ibu.
Jenengan nanti bagaimana setelah mati itu akan tergambar hari ini jenengan seperti apa. Kalau jenengan itu banyak naik panggung, nyanyi-nyanyi, joget-joget, sawer-saweran, nanti di sana juga begitu. Ini pengajian jalan, sawer-saweran sama laki-laki di panggung jalan. Masih untung, insya Allah masih untung. Lajulah kalau belum bisa masih, tapi jangan lupa sholat. Karena pahala sholat itu insya Allah akan bisa menutupi seluruh dosa yang ada. Itu. Tapi kalau jenengan nggak sholat, sudahlah, dunia ini sudah nggak ada. Kenapa? Karena pahala dosa meninggalkan sholat itu tidak ada yang melebihi kecuali hanya syirik. Jadi dosa yang paling tinggi apa, Bu? Syirik. Yang kedua meninggalkan sholat. Dosa apapun di bawahnya itu. Makanya jangan pernah enggak sholat. Jangan masih kemarin saya sampaikan di kecamatan, masih belum baik enggak apa-apa itu. Saya ini hanya memotivasi agar jenengan mulai ditinggalkan lah. Yang sawer-saweran mulai ditinggalkan. Sudah tua, yang masih muda laju lah. Tapi ingat, kematian tidak harus tua. Yang muda mati banyak enggak? Banyak. Saya punya kawannya punya kawan, diajak sholat di Istiqlal tuh nggak mau. Nantilah, lajulah kau, saya ini masih muda, 3 hari mati, Bu. Bisa kembali? Nggak bisa. Orang yang seperti ini nanti yang menjerit-jerit di kuburan pengen kembali ke dunia, hanya pengen sholat 1 rakaat. Karena Allah gambarkan nanti, Ibu, di alam barzah itu Allah gambarkan bagaimana pahala sholat. 1 rakaat itu pahalanya luar biasa, seakan bisa menutupi seluruh kesalahan. Padahal tidak. Makanya orang yang sudah mati nggak pernah sholat itu menjerit-jerit pengen kembali ke dunia, pengen sholat 1 rakaat. Maka kondisi apa? Ya itu karena nggak ngerti ilmunya, nggak mau ngaji, nggak ngerti bahwa sholat itu masya Allah besar pahalanya. Sekarang orang mah nggak, justru keren kalau nggak sholat tuh keren sekarang ini. Jalan-jalan lupa sholat tuh keren malahan. Kalau mampir ke masjid itu nggak keren sekarang ini. Mampirnya ke Indomaret, mampirnya ke Dugem, mampirnya ke lokasi-lokasi yang dangdung itu baru keren tuh. Karaokean itu baru keren tuh. Sekarang begitu, mampir ke masjid tuh ini manusia-manusia pinggiran, manusia terbelakang. Fa in taskharu minna fa inna naskharu minkum di dalam Al-Qur'an. Sekarang kamu boleh hina kami, tapi kami nanti akan hina kalian. Karena Ibu, di dalam surga nanti, di dalam kitab Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Kebetulan saya itu banyak referensi kitab, Bu. Jadi kitab Hadil Arwah Biladil Afrah itu adalah menceritakan tentang surga. Di surga itu ada tempat mengintip, Bu. Mengintip ke neraka. Maka jenengan nanti bisa melihat Fir'aun yang disiksa, Bu. Ketika itulah wa inna naskharu minkum. Kalau dulu di dunia kalian menghina kami sekarang menghina kalian. Enak gak masuk surga? Enak. Kemarin belum terjawab, Bu. Kenapa di surga tidak ada bidadara? Belum terjawab kemarin. Yang ada bidadari. Ayo. Yang di kemarin, di kecamatan kemarin, siapa yang hadir di kecamatan kemarin, Bu? Yang hadir. Kan banyak yang hadir. Kenapa? Jawabannya apa, Bu? Kan PR di kemarin. Iya, kalau nggak kita, kalau nikah lagi? Bukan itu, Bu. Jadi di dalam surga nanti, Bu, kenikmatan laki-laki itu ada dalam wanita. Kenikmatan wanita itu ada dalam perhiasan.
Jadi ibu nanti itu kalau sudah dikasih perhiasan dari surga itu udah seneng aja lagi. Jadi sampai di dunia ini kalau jenengan suruh milih, misal Bu, suami tenggelam, misal nih. Minta pertolongan kamu, Bu, tolong saya Bu. Terus di sini ada orang ngasih sekeranjang emas, pilih mana Bu? Ayo, berat kan ini. Bu Anis pilih mana Bu? Lajulah kau. Ya, kalau punya keranjang emas coba tuh. Ini terbukti ini asli. Iya. Pelit, marah-marah terus ya Bu ya. Lajulah kau. Enggak, ini jangan dosa dan tidak dosa. Ini kita cerita tentang bagaimana penghuni surga. Bahwa penghuni surga itu nanti ditakdirkan ibu puncak kenikmatan setelah melihat. Jadi gini, puncak kenikmatan di surga itu adalah melihat wajah Allah. Jadi jenengan nanti itu punya junudun mujannadah. Ada barisan-barisan Bu untuk melihat wajah Allah. Nanti enggak semua penghuni setiap hari juga melihat, tapi insya Allah kita ditakdirkan melihat setiap hari. Karena kenikmatan yang paling dasar melihat wajah Allah. Kemudian baru kenikmatan di surga. Kenikmatan di surga itu yang selain melihat wajah Allah, bagi laki-laki adalah wanita. Makanya diciptakan bidadari. Itu rahasianya. Enggak ada ayat satupun, enggak ada hadis satupun yang menceritakan tentang bidadara, enggak ada. Walaupun ada penafsiran yang berbeda di dalam menafsirkan hurun in, itu juga ada mafhumun mukhalafah, pemahaman yang terbalik bahwa kalau ada bidadari ada bidadara, tapi ternafikan dengan pemahaman yang kedua ini. Enggak ada bidadara. Kenapa? Karena puncak kenikmatan wanita setelah melihat wajah Allah adalah perhiasan dan santai-santai di sana. Ibu punya 70 dayang-dayang yang melayani ibu. Ibu sebagai ratu dari seorang raja, suami ibu di dunia. Bu Dewi, suami terakhirnya siapa? Di situ hanya ketemu insya Allah. Kalau laki-laki itu masuk surga. Tapi kalau laki-laki itu masuk neraka, jenengan suruh milih nanti. Siapa? Milih siapa yang idola di dunia ini? Boleh milih. Boleh milih. Bagi perempuan yang cerai, nggak nikah lagi. Karena cerai di dunia itu tidak ketemu Bu di akhirat. Nah, mengandai-andai Bu Pema ini. Ayo tanya Bu, mumpung kita bahas ini. Nanti kalau bahas fikih nggak bahas ini kita. Ya. Oh kalau suami nggak apa-apa, mau 4 juga nggak, 70 juga nggak apa-apa di sana. Ketemu. Istri meninggal duluan, suami nikah lagi. Ya istri tadi ikut suami, yang istri tadi ikut suami lagi. Nggak apa-apa. Jangan sampai bayangkan nanti di surga itu ada iri dengki, nggak ada Bu. Hilang iri dengki. Sampai di poligami itu kan kenapa nggak mau? Karena ada iri dengki di dunia ini. Di sana nggak ada lagi, nggak rame-rame lagi, nggak gelut-gelut lagi. Jenengan udah dikasih kenikmatan apa tadi? Perhiasan, gembrimbiang. Tahu gembrimbiang? Oh kayak gini lah. OKB, orang kaya baru. Ya, enggak tua-tua, usianya 33 tahun. Bu Pema berapa usianya? Bu Pema 40? 48? 33 nanti Bu, masih nyus-nyus. Makanya Rasul pernah kan ada seorang ibu tua nangis. Kenapa Rasul ngomong orang tua nggak masuk surga? Bingung orang tua ini. Iya Bu, orang tua nggak masuk surga, maksudnya nanti di sana muda lagi. Bu Harto nanti usia 33 Bu.
Bu Sri 33 Bu. Nanti Pak Eko akan lihat, woi bidadariku. Iya. Kalau kita belum ceraian, Iya. kita meninggal ceraian, tapi bisa aja masuk surga, suami masuk neraka, bisa milikan suami memang kalau dimungkinkan nanti suami itu masuk neraka dulu, karena gini Bu, nanti di akhirat itu ada orang yang masuk neraka itu nggak abadi. Masuk neraka hanya karena menghabiskan dosanya, menebus dosanya. Insya Allah kalau kita pernah sholat, kita pernah pengajian begini, kalaupun kita masuk neraka itu nggak lama. Satu, yang kedua, antara teman satu dengan yang lain saling mensyafaati Bu. Saat kita punya Rasulullah mensyafaati. Saat kita punya guru mensyafaati. Bagi kawan yang sudah ikut thariqah kemarin, kemudian kita punya guru mursyid, kita fatihai, mereka mensyafaati. Kita punya teman juga mensyafaati Ibu. Makanya kalau punya teman di dunia ini yang berteman hanya karena Allah, betul-betul hanya karena Allah, nggak karena lain. Ini kan sering kita berteman itu kan masih belum serius. Kadang-kadang dikasih sedikit berita marah, emosi, kritik sana kritik sini. Itu belum teman sejati. Salah sedikit, miscommunication kalau bahasanya orang Tegal. Tahu miscommunication? Merajuk, baperan. Itu bukan teman sesungguhnya. Teman sesungguhnya, ini teman sesungguhnya itu nggak ada merajuk, nggak ada. Jenengan cari Bu teman satu saja nggak apa-apa Bu. Pengajian bareng, Mbak Yulia punya teman yang betul-betul teman hanya karena Allah. Pengajian bareng, bahkan yang satu nggak punya duit bisa meminjami yang lain, nggak pernah marahan, nggak pernah, pokoknya seia sekata hati, from head to head, paham nggak Bu? Iya, yang berbicara hati, maka di akhirat nanti bisa mensyafaati. Itu belum, cari yang bener-bener loh Bu ya. Yang insya Allah itu diabadikan Ibu di dunia ini, nanti terbawa ke akhirat. Maka Ibu tunggu suaminya menyelesaikan di neraka, nanti kan naik ke surga. Tapi pede banget Ibu masuk ke surga duluan ya. Baik, kita teruskan Bu. Jam 3:10 menit. Ada pertanyaan lagi? Enggak apa-apa. Setelah gini Bu, memang kita ini enggak ceramah Bu. Jadi tengah-tengah saya ngomong nanya enggak apa-apa. Enggak ada masalah. Kita enggak satu arah. Dua arah. Ya. Kalau katanya kita ini kalau punya anak bayi nanti walaupun kita di neraka, kita nantinya masuk surga. Ya. Anak yang masih bayi meninggal itu mensyafaati, bukan kemudian jenengan bergajul nanti masuk surga, enggak juga. Kalau gitu udah punya anak kecil aja mati nanti dijamin masuk surga, enggak begitu. Amal tetap dihitung tapi mensyafaati. Apa sih syafaat? Pertolongan. Kalau di dunia ini kayak gini loh Bu. Misal ada orang di penjara 10 tahun, ada syafaatnya itu. Syafaatnya apa? Apa namanya itu? Amnesti, potongan tahanan, itulah kira-kira Ibu. Nanti Ibu, si bayi ini belum mau masuk surga, padahal dia itu sebagai wildanum mukhalladun, anak yang belum balik mati, itu akan menjadi dayang-dayang surga. Dia akan, sementara ini dia akan masuk ke surga dan jadi burung-burung yang terbang. Anak-anak kita itu belum mau masuk, nunggu kita Ibu. Nunggu kita masuk surga. Nanti dia akan melihat ibu kita, ibunya disiksa, dia akan terus berdoa kepada Allah. Itu disebut syafaat. Ya kalau mungkin Allah kemudian menghendakinya cepat masuk.
Cepet masih lama, dosanya masih lama dah. Tunggu dulu di situ. Tapi dengan begitu ada yang menjamin siapa anak kita tadi mensyafaati. Jangan bayangkan kalau gitu saya begajul aja di dunia, saya punya anak kecil mati, jangan. Masalah juga nanti di sana. Apa Bu Dewi? Iya, mati syahid, tapi syahidnya syahid dunia bukan syahid akhirat. Syahid dunia itu apa maksudnya? Ya syahid, ya insya Allah masuk surga. Tapi pertanyaan masuk surga itu kan ada dua, bihisabin au bi ghairi hisabin. Ada dua orang yang masuk surga itu, satu dihisab, yang kedua tidak dihisab. Nah, yang syahid dunia ini masih dihisab, Ibu, masih dihisab, masih ikut alam barzah, masih ikut padang mahsyar, masih ikut timbangan, masih meniti sirat sampai ditentukan surga atau neraka. Masih dimandikan. Itu namanya apa? Syahid dunia. Syahid akhirat itu apa? Yang perang di medan hingga kemudian dia mati ditusuk, ditembak atau dipedang oleh musuh membela Islam. Itu namanya syahid akhirat. Itu enggak usah dimandikan, dengan pakaian yang berlumuran darah itulah dia dikuburkan. Pak, apakah di akhirat itu nanti misalnya suaminya masuk surga, terus istrinya masuk neraka? Iya. Olehnya waktu di dunia kan istrinya mungkin kurang bimbingan. Iya. Pasti ada Pak narik lakinya. Ya, syafaat tadi, Bu. Syafaat, tinggal kalau bergajul bener ya lama juga. Tapi kan ada apa tadi, Bu? Amnesti apa, Pak? Bukan amnesti, Bu, bahasanya. Remisi ya. Bukan, ada satu lagi, Bu, bahasanya. Presiden memberikan gerasi. Wes pokoknya itulah kira-kira. Semakin baik kita di dunia, semakin tinggi nilai tadi itu, nilai syafaatnya itu loh. Nilai syafaatnya semakin tinggi. Jangan kira jenengan nanti masuk surga, jangan kira jenengan nanti masuk neraka, jangan kira suami nggak masuk surga, jangan kira suami nggak masuk neraka. Itu nanti di sana sendiri-sendiri, Bu. Boleh jadi jenengan masuk neraka, suami masuk surga. Itu salah kaprah itu. Maksudnya swarga nunut neraka katut itu maksudnya apa? Ya suami itu diikuti. Ya kalau suaminya begajul ya jangan diikuti. Itu. Ini ada pengejawantahan dari itu ngomong aku nggak sholat lah, suamiku sudah sholat. Salah. Ini bukan pengejawantahan dari swarga nunut neraka katut, bukan. Ibadah itu apa sih? Fardu ain, bukan fardu kifayah. Kalau fardu kifayah itu kewajiban kolektif. Kewajiban kolektif itu seperti menyelenggarakan jenazah. Satu kampung ada orang mati, nggak ada satupun yang menyelenggarakan jenazah, maka satu kampung dosa. Begitu ada satu orang yang menyelenggarakan jenazah, maka satu kampung enggak dosa. Namanya kewajiban kolektif. Di dalam ilmu fikih disebut fardu kifayah. Fardu ain itu kewajiban individu, enggak bisa digantikan. Bojoku wis sholat, aku enggak usah sholat. Salah. Memang pahalanya bisa ditransfer. Enggak bisa suami sholat, jenengan juga sholat. Jenengan sholat, suami enggak sholat, ya biarin. Ya diajak, tapi diajak terus. Asiyah itu punya suami Fir'aun. Bayangkan jenengan, Fir'aun ngaku Tuhan, enggak ada dosa di atas Fir'aun. Bayangkan tuh, dahsyat.
Tapi apa? Aisyah masuk 4 besar perempuan yang dijamin masuk surga tanpa hisab. 4 orang ini, Bu. Itu makanya kalau suami buruk misal, nggak usah pengen cerai-cerai, nggak usah. Contoh Fir'aun. Kita sholat dibolehnya. Sholat nggak dibolehnya, ya sembunyi. Ayo. Kayaknya nggak ada kayaknya kalau sekarang. Iya. Kayaknya nggak ada lah sekarang kalau suami nggak boleh istrinya sholat, nggak ada. Iya. Sampai mana tadi? Ini ngelantur, belum sampai ke materi. Baik, terakhir ya Bu. Jadi Ibu, saat kita ingat kematian itu sebenarnya tidak ada kesunahan apa-apa untuk dibaca. Tetapi minimal kita beristighfar. Istighfar itu sebanyak-banyaknya. Kalimat banyak itu berapa sih Bu? 100. Kalimat banyak itu minimal 300. Betul. Banyak. Minimal 300. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Gak sempat masak nanti malah. Sambil masak. Nanti kalau sambil masak ingat kematian, nanti masaknya nggak bener. Artinya disinilah perlu namanya metode, Bu. Metodenya masing-masing. Tapi intinya nggak nyebut juga, nggak apa-apa. Yang penting ingat bahwa saya bakal mati. Makanya perlu kalau ada orang sakit dijenguk. Kenapa? Jenguk orang sakit itu adalah sarana untuk salah satunya ingat mati. Takziah orang yang mati itu juga begitu, sarana atau salah satu sarana untuk ingat mati. Lewat kuburan itu salah sarana untuk ingat mati. Ya, Bu? Maaf ya, kan itu nih alam barzah itu adalah alam yang paling lama. Di situ kita disiksa, ya. Paling lama ya surga, neraka paling lama. Setelah dari dunia. Oh ya. Di situ kita kan mendapat siksaan, ya. Nah kan katanya ya itu kan siksa benar-benar. Ya. Kalau kita tidak mendapatkan siksa kubur itu benar nggak Pak? Nanya Pak ya. Sebenarnya kita baca la ilaha illallah sebelum meninggal. Satu, kedua katanya kalau kita disolatkan lebih dari 40 orang gitu. Nah itu maksudnya aku benar. Itu ada keterangannya dan itu salah satu usaha yang hidup. Itu. Bahkan ada di dalam tafsir Marogi kalau nggak salah, insya Allah nanti saya akan benarkan lagi. Di dalam menafsirkan surah Qul Huwallahu Ahad. Qul Huwallahu Ahad itu dibaca 100.000 kali. Itu namanya fidah kubro. Fidah kubro itu adalah pengganti yang paling agung dari kesalahan yang sudah mati. Dilakukan oleh orang yang masih hidup. Jadi kalau jenengan memang membaca tafsir itu, maka jenengan bisa melakukannya. Suami mati jenengan fidain. Fidah itu pengganti dosanya suami, dengan cara membaca Qul Huwallahu Ahad 100.000 kali. Kalau jenengan baca sendiri mencret jenengan. Makanya jenengan bisa minta bantu orang
orang lain. Makanya jangan salahkan di masyarakat yang ada fidaan. Sering itu kalau orang-orang Nahdliyin ada fidaan. Ini dasarnya. Nah, ada fidah sugro. Fidah sugro itu kalimat la ilaha illallah selama berapa kali? 70.000 kali. Jenengan baca la ilaha illallah 70.000 kali ya lama. Daripada lama boleh kita minta bantuan sahabat-sahabat. Enggak balik lagi pasti nyampe. Kok bingung jenengan menyampe apa enggak nyampe? Nyampe enggak Bu? Nyampe. Iya, harus satu waktu. Boleh, tapi itu untuk sendiri. Jenengan fidain sendiri boleh. Misal jenengan la ilaha illallah. La ilaha illallah itu selama misal sehari dapat 7.000. Berarti 10 hari dapat 70.000. Boleh, dicicil boleh, Bu. Gitu. Sampai enggak yakinlah sampean itu kalau itu sampai tunggu 3 jam. Kalau nggak balik berarti sampai. Ini orang sibuk sampai nggak sampai, lalu kemudian nggak melakukan. Ada seorang Bu, 2 orang ini ngeyel. Tahu ngeyel Bu? Apa ngeyel? Bantahan. Sampai mau subuh. Cuman satu, si A ngomong Fatihah nggak sampai, si B ngomong Fatihah sampai. Bebalah sampai subuh. Lalu si A yang ngomong gak sampai tadi, ada datang seorang ulama. Si A, ibumu sudah meninggal. Sudah. Lalu kemudian apa? Ya sudah, nanti kamu pulang, lalu kamu hadiahi Fatihah ibumu. Caranya begini ya, Fatihah 7 kali sama ibumu. Nah, bener. Yang gak percaya tadi balik. Mau subuh itu tidur sebentar. Mau tidur sebentar itu mimpi. Nak kenapa gak dari dulu? Mimpi ketemu ibunya. Nak kenapa gak dari dulu? Ini dalam kitab saya baca Bu, bukannya sembarangan saya cerita-cerita dongeng. Lalu kemudian si anak ini tadi nemuin sama ulama yang menyebutkan tadi. Semenjak itu saya tidak pernah tidak Fatihah kepada ibu. Di dalam kitab Ar-Ruh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu disebutkan ibu orang yang membaca Fatihah untuk orang yang sudah meninggal sampai. Bahkan digambarkan orang di situ itu yang meninggal memetik bunga, memetik daun, memetik apalagi buah. Tinggal Fatihah dengan berapa kali? Kalau sekali paling cuma daun dapatnya. Kalau 2 kali paling kemudian paling bunga. Kalau sampai 7 kali, 100 kali kepada orang yang sudah mati, siapapun itu mereka menerima buah. Seneng Bu. Ada orang yang enggak nerima sama sekali, enggak ada kiriman sama sekali. Ditanya, kenapa engkau enggak nerima apa-apa? Dia ngomong, tidak satu pun anakku dan keluargaku mengirim Fatihah kepadaku. Jenengan nggak percaya nggak apa-apa, saya hanya nyampaikan saja. Karena apa? Di sana sekarang banyak ustadz yang juga nggak menyampaikan ini, nggak menyampaikan karena memang mungkin belum baca kitab itu. Ngomong nggak sampai, balik nggak Bu? Enggak, berarti sampai. Lebih baik jenengan melakukan walaupun nggak sampai, itu sudah jadi ibadah daripada kita meyakini nggak sampai kemudian kita nggak melakukan. Baru nanti jenengan akan merasakan kalau jenengan sudah mati. Baru kemudian betul-betul doa anak yang soleh itu diharapkan. Waktu yang paling bagus setelah sholat atau kapan? Udah asar Bu ya. Baik.
materinya belum selesai. Kita tunda pertemuan berikutnya. Jadi ibu jangan nggak datang karena belum selesai materinya. Bagaimana orang? Pulang dari Lombok, kita tunggu. Oleh-olehnya tapi. Ibu, materi kita apa tadi? Merindukan kematian. Ini belum sampai ke situ. Insya Allah kita akan pending dan kita berdoa bersama. Pas. Doa kita nanti di akhirnya waqdi hajatina. Itu nanti jenengan berdoa. Ya, Bu, saat waqdi hajatina. Nanti jenengan berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Doanya apa saja, yang enggak umroh ya doa biasa, yang mau jalan-jalan ya dimudahkan di sana, jangan sampai salah jalan. Di sana diniatkan untuk tadabbur alam, mengukur, menilai, membersamai kekuasaan Allah. Jangan niat yang lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik wa kabbir wa azim wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka rizqa wa anta lam tazali dhalika ala. Allahumma ya muyassira kulli asir yassir alaina kulla asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli faqir fa ya muqawwiya kulli dha'if fa ya mamanna kulli maqim. Allahumma ya man la yahtaju ila banil qasir hajatuna ilaika kathir hajatuna ilaika kathir hajatuna ilaika kathir. Wa akthir amwalana wa auladana wa habibin nas ajma'in wa tawfa'andal anda wa tawfa'andal bibani adama sallallahu man kana hayyan wal qadal kabirin wa kul ja'al haqqu wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa wa kul ja'al haqqu wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa wa kul ja'al haqqu wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa wa nazzil minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yajidu zalimina illa khasara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.